Berham, waktunya saat teduh. Yuk, Papa temani. Sahabat BDKA yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah sering mendengar orang bertengkar atau bahkan saling membunuh? Kok bisa ya? Tentu selama kita hidup di dunia yang berdosa ini, manusia secara alamiah saling bermusuhan. Hal ini berbeda dengan orang yang hidup dalam firman atau roh. Sudah pasti karakternya disucikan sehingga rela melakukan pengorbanan kepada orang lain. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam lingkaran perjanjian anak-anak Yakub. Anak-anak, konsentrasi ya semuanya. Dengarkan dari Kejadian pasal 42 dan 43 ini. Siap? Mari anak-anak kita berdoa lebih dahulu ya. Terpujilah Allah Bapa kami yang di surga, yang terus memperhatikan hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan menolong untuk kami mampu mengembalikan setiap berkat-Mu itu demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, tolonglah juga kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu melalui renungan hari ini. Supaya firman itu menolong kami, supaya firman itu menguatkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika 9 saudara Yusuf pulang dengan membawa gandum dari Mesir sedang menuju ke Kanaan, di tengah perjalanan hampir menjelang malam, mereka menyempatkan diri untuk berhenti dan beristirahat. Dan ketika itu juga salah seorang hendak memberi makan keledainya dan membuka karung gandumnya, maka didapatilah uang di mulut daripada karung tersebut. Betapa terkejutnya seseorang itu, dan mereka yang lain pun ketika diberitahu, mereka menjadi terkejut dan menjadi takut. Karena mereka beranggapan ini adalah hal buruk yang bakal menimpa kehidupan mereka. Dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke Kanaan, dan tibalah 9 saudara Yusuf ini di Kanaan. Ketika 9 saudara Yusuf ini bertemu dengan Yakub, maka mereka menceritakan apa yang terjadi di Mesir ketika mereka sedang beli gandum. Mereka menceritakan bagaimana mereka ditanya oleh penguasa Mesir itu. Bahkan menceritakan bagaimana mereka sampai dituduh menjadi seorang pengintai untuk negeri Mesir. Wah, itu sesuatu yang membuat mereka takut. Tentunya mereka juga pulang dengan sedih, bukan? Karena Simeon tertinggal di Mesir sedang dipenjarakan. Nah, dalam cerita itu juga disebutkan bahwa kalau mereka ini ingin membeli gandum kembali, maka harus membawa Benyamin sebagai adik yang paling kecil tersebut. Dan ketika Yakub mendengar cerita ini, yaitu khususnya ketika Benyamin harus dibawa ke Mesir kalau ingin membeli gandum kembali, Yakub menjadi kesal, menjadi marah. Karena apa? Karena sudah kehilangan Yusuf, sudah kehilangan Simeon. Dan kalau Benyamin dibawa ke Mesir, artinya Yakub harus rela kehilangan Benyamin. Itu sebabnya karena Yakub tidak rela, maka Yakub marah. Ketika Yakub marah, maka Ruben mengatakan, kalau memang Benyamin itu akan mengalami sesuatu di tengah jalan, atau paling celaka adalah sampai mati, maka kedua
anakku, kata Ruben ya, yang boleh ayah bunuh. Ruben sudah mulai belajar mau mengorbankan anaknya untuk supaya seluruh keluarga Yakub ini boleh hidup untuk mendapatkan gandum dari Mesir. Tetapi karena memang bukan sesuatu yang gampang untuk Benyamin boleh dilepas atau diikut sertakan menuju ke Mesir, maka hari terus berjalan. Hari terus berjalan. Dan Alkitab mencatat, kelaparan itu juga semakin hari semakin berat. Dan tiba waktunya, gandum yang pernah dibeli dari Mesir itu sudah habis. Maka Yakub pun kembali memerintahkan anak-anaknya untuk segera kembali membeli gandum ke Mesir. Tetapi Yehuda sebagai salah seorang anaknya mengatakan dan mengingatkan kepada Yakub bahwa jikalau Benyamin tidak diikut sertakan ke Mesir, maka tidak mungkin bisa membeli gandum itu. Dan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bahwa seluruh keluarga Yakub akan mati kelaparan. Karena keadaan yang demikian inilah, maka Yehuda memberanikan diri untuk mengatakan kepada Yakub bahwa Yehuda menjamin Benyamin pasti akan dibawa kembali ke rumahnya di Kanaan. Dan Yehuda berani mengatakan, akulah yang bertanggung jawab, akulah yang menanggung segala dosa sampai selama-lamanya, jikalau sampai terjadi sesuatu yang buruk atas Benyamin. Maka dengan perkataan ini, Yakub merelakan, mengizinkan untuk Benyamin ikut serta menuju ke Mesir membeli gandum. Dan Yakub berpesan, jangan lupa bawakan hadiah atau persembahan untuk diberikan pada penguasa Mesir tersebut. Dan juga jangan lupa uang yang dikembalikan itu harus kau kembalikan lagi. Artinya kalian semua yang 11 orang ini harus membawa uang 2 kali lipat. Anak-anak sekalian, setelah mereka mempersiapkan diri mereka semua, maka mereka akan segera berangkat. Tetapi ada satu kalimat yang keluar dari mulut Yakub dengan mengatakan, kiranya Allah yang Maha Kuasa memberikan orang yang ada di Mesir itu untuk berbelas kasihan, supaya baik Simeon maupun Benyamin boleh kembali ke rumah ini. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita firman Tuhan ini, ada satu pelajaran yang indah yang sudah Tuhan contohkan buat kita semua. Yaitu kita harus belajar melepaskan, mengorbankan seluruh keakuan kita, seluruh keegoisan kita. Kita lihat contoh semua keluarga daripada Yakub sekarang sudah mau belajar mengorbankan dirinya. Termasuk Ruben, termasuk Yehuda, termasuk juga Yakub. Itu adalah satu hal yang indah. Siapakah semuanya ini yang menggerakkan? Semua yang menggerakkan adalah Roh Allah yang tinggal di dalam hidup daripada orang-orang tersebut. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa mengorbankan keakuan, mengorbankan keegoisan itu adalah hal yang diperlukan untuk menuju bersatunya satu keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu bahwa firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini mengajarkan kepada kami untuk senantiasa belajar
mau dengan rela mengorbankan keakuan kami, keegoisan kami, untuk kami boleh menuju kebersatuan di dalam keluarga. Bapa, tolonglah kami juga untuk belajar mengampuni orang-orang yang pernah berlaku salah kepada kami, baik itu keluarga kami, baik itu teman-teman kami, supaya kami boleh melihat kebersatuan itu boleh terjadi atas pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Berham sudah tahu jawabannya. Ternyata Yusuf menjadi lambang Kristus dalam mempersatukan serta memelihara kehidupan umat perjanjiannya. Dan jangan lupa semua pengorbanan yang dilakukan orang-orang dalam lingkaran perjanjian ini merupakan bayang-bayang dari pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus untuk menebus dosa kita. Di atas semua itu, maka pertobatan menjadi akar perdamaian dalam keluarga Yakub.